Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan memulai pembahasan. Dimulai dari majelis ini kita akan membahas sebuah kitab hadis, sebuah matan hadis yang sangat banyak dibahas oleh para ulama, yaitu kitab yang banyak disebut dengan istilah Al-Arba'un An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berisi 42 hadis yang menjadi pondasi agama, yang menjadi pondasi dari dinul Islam ini. 42 hadis dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang kemudian dibulatkan menjadi 40, itulah makna dari Al-Arba'un. Tapi sering diucapkan sebagai mudhaf ilaih Kitabul Arba'in. Makanya istilah Arba'in Nawawi. Maka Al-Arba'un An-Nawawiyah tadi kita sebutkan terdiri atas 42 hadis, akan tapi kemudian ditambahkan 8 hadis oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mensyarah 42 hadis karya Al-Imam An-Nawawi tersebut. Beliau tambahkan 8 hadis, kemudian juga beliau syarah sehingga menjadi 50. Itulah mengapa total 50 hadis tersebut banyak disebut oleh para ulama Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, atau juga dengan istilah Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Ziyadatu Ibni Rajab. Ya, wa Ziyadatu Ibni Rajab, yakni tambahannya Ibnu Rajab. Maka insyaallah kita akan memasuki langsung kita masuk pada pembahasan hadis nomor 1 dari kitab yang sangat besar manfaatnya ini, terutama untuk dikaji oleh para penuntut ilmu, khususnya para pemula. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, seluruh dari 50 hadis ini menjadi hadis-hadis utama yang membentuk pondasi dinul Islam. Jadi ini adalah hadis-hadis yang al-jami', yang menggabungkan banyak dari tuntunan Islam di dalam hadis-hadis tersebut. Hadis nomor 1, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih untuk hadis nomor 1 adalah hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka namanya adalah Umar, ayah beliau adalah Al-Khattab, kemudian kunyah beliau adalah Abu Hafs, kemudian laqab beliau adalah Amirul Mukminin. Karena beliau adalah khalifah, salah satu dari khulafa ar-rasyidin, khalifah yang kedua. Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut sebagai khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penerus. Khalifah itu maknanya penerus. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar, maka harusnya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi terlalu panjang, akhirnya beliau kemudian disebut oleh para sahabat Amirul Mukminin. Sehingga yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi sebelum kita membahas matan dari hadis ini, kita membahas terlebih dahulu hal yang menarik terkait sanad dari hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi beliau berada di atas mimbar. Sehingga itu berarti banyak sekali yang mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak yang mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini secara sahih. Ya, itu catatan penting. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini secara sahih kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kecuali Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru setelah itu baru banyak yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan disebutkan sampai ratusan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Jadi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu berarti hadis ini adalah hadis yang gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam satu tabaqah, itu cuma satu orang saja. Bahkan ini tidak hanya satu tabaqah, tapi Umar, Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Muhammad bin At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas yaqul sami'tu man. Ya, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian Umar bin Khattab. Jadi dalam beberapa tabaqah cuma satu perawi. Pertama tabaqahnya Umar radhiyallahu anhu, kemudian Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. 4 perawi ini bersendirian. Ini tafarrud kalau dalam ilmu hadis. Dan kita lihat hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebelumnya oleh Al-Imam Ahmad, sebelumnya oleh Ali bin Al-Madini dan banyak para ulama hadis yang lain. Dan tidak ada hadis yang sahih kecuali dari jalur ini. Dan ini diterima oleh para ulama. Hadis yang diterima, hadis makbul, bahkan hadis yang banyak dijadikan sebagai hujjah dalam bab ini. Ya, dijadikan sebagai awalan dari Sahih Bukhari, awalan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, awalan dari 2 kitab Al-Baghawi. Sehingga kita lihat ini menunjukkan walaupun misalkan hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi satu orang saja, selama perawi tersebut thiqah, maka hadisnya diterima. Selama perawinya thiqah, terpercaya, ya, perawi yang thiqah, maka hadisnya sahih. Dan kita berhujjah dengannya, berdalil dengannya. Tidak seperti yang kemudian diklaim oleh orang-orang yang terpengaruh dengan ahli kalam misalkan. Mereka tidak mau berhujjah dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang tingkatannya di atas hadis ahad. Ya, tidak menjawab sama sekali ya, definisinya muter. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, dan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali orang
Sampai-sampai tidak mungkin dari sebanyak orang tersebut untuk bersepakat untuk berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini definisi dari dari hadis yang derajatnya mutawatir. Hadis ahad di bawah itu. Ya, bisa jadi diriwayatkan 5 orang. 5 orang belum cukup banyak untuk kemudian kita katakan ini tidak mungkin bersepakat dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. 5 orang saja misalkan sudah bisa disebut sebagai hadis ahad. 4 orang, apalagi 3, apalagi 1 orang. Di dalam beberapa generasi, dalam beberapa tabaqah. Yaitu Umar bin Khattab, kemudian apa setelah Umar? Siapa setelah Umar? Alqamah bin Waqqas al-Laitsi setelah Alqamah. Muhammad bin Ibrahim at-Taimi setelah Muhammad. Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baru setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari baru banyak sekali. Lebih dari ratusan. Yang kalau sudah ratusan itu derajat mutawatir, tapi 4 tabaqah di atasnya 1 perawi saja. Maka ini adalah hadis ahad, bahkan ini salah satu kategori dari hadis ahad, yaitu hadis gharib. Ya. Maka kita lihat ini dijadikan hujjah oleh para ulama, tetap dijadikan hujjah oleh para ulama, sehingga kesimpulannya adalah hadis ahad itu tetap boleh untuk kita gunakan, tetap bisa kita gunakan untuk menjadi dalil. Karena orang yang terpengaruh ahli kalam, mereka berkata bahwa hadis ahad itu hanya bisa kita gunakan sebagai hujjah di hadis atau di masalah yang terkait dengan masalah fikih, tapi tidak bisa kita jadikan hujjah dalam perkara-perkara yang itu merupakan akidah atau i'tiqad. Dan hadis ini juga ada kaitannya nanti dengan masalah akidah. Bisa kita mengambil faidah dari masalah akidah dari hadis ini. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat penting bahwa sesuatu hadis walaupun dia sanadnya adalah kita kategorikan termasuk hadis ahad, ya, maka itu tetap bisa kita gunakan untuk sebagai hujjah. Sebentar dulu, anak mau mengecek pesan. Baik. Sekarang kita lihat, afwan ya. Kita masuk pada penjelasan dari matan ini, matan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Apa yang bergantung kepada niat? Apanya dari amalan? Yakni i'tibarul amal. Apakah amal tersebut teranggap secara syariat atau tidak? Ya, ini yang dimaksud dengan kalimat ini. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah innamal a'mal mu'tabarah bin niyah. Sungguhnya amalan itu bisa teranggap oleh syariat atau tidak sebagai amalan kebaikan, itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka niat itu menjadi penentu apakah amalan tersebut akan mendatangkan pahala bagi kita atau tidak. Ya, itu fungsi dari niat. Makanya kita harus mengetahui keutamaan dari niat dan apa saja hal-hal yang bisa merusak niat. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari rusaknya amalan. Maka niat dalam perkataan para ulama itu memiliki 2 makna. 2 makna niat dalam pembahasan yang banyak dibahas oleh para ulama. Yang pertama adalah niat kita tentang kepada siapa kita mengarahkan amalan ibadah kita, dan
kepada siapa kita mengharapkan balasan dari amalan ibadah kita. Ini makna pertama dari niat. Dan ini yang banyak dibahas oleh para ulama di pelajaran akidah misalkan, di kitab-kitab akidah. Niat dalam konteks makna pertama ini. Jadi wajib bagi kita untuk mengarahkan amalan ibadah kepada Allah dan mengharapkan balasan dari amalan tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua aspek di sini. Amalan ibadah itu diarahkan kepada siapa? Dan kita mengharapkan balasan dari amalan ibadah tersebut dari siapa? Ini berbeda. Mengarahkan ibadah bisa kepada Allah atau bisa kepada berhala. Sujud kepada Allah atau sujud kepada berhala. Nah, sehingga kalau orang tidak melakukan hal ini, maka syirik akbar. Kalau dia tidak mengarahkan amalan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkun akbar. Kemudian aspek kedua dari makna pertama dari niat ini, yaitu kepada siapa dia mengharapkan balasan dari amalan ibadahnya? Kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengharapkan balasan amalan ibadahnya tersebut dari manusia, dia mengharapkan pujian manusia, maka ini adalah syirkun asghar. Sehingga kita simpulkan di sini nanti ada beberapa kategori dari amalan tergantung dari dua aspek niat ini. Yang pertama adalah kategori pertama, orang yang melakukan suatu amalan ibadah, dia arahkan amalan ibadahnya tersebut hanya kepada Allah. Dan dia mengharapkan balasan dari amalan ibadah tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang bertauhid. Ini tauhid. Dia terhindar dari syirik akbar dan terhindar dari syirik asghar. Kemudian yang kedua, amalan yang ketika orang tersebut mengerjakannya, dia tidak terpenuhi salah satu. Misalkan yang tidak terpenuhi adalah dia mengarahkan amalan ibadahnya tersebut kepada Allah, tapi dia mengharapkan balasan dari amalan ibadahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya riya. Syirkun asghar. Dia terhindar dari syirik akbar karena dia arahkan amalan ibadahnya kepada Allah. Orang sholat misalkan, ketika ditanya, setelah sholat tentunya ya, jangan pas sholat antum nanya orang ya. Salat tadi kepada siapa antum arahkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ternyata misalkan dalam hatinya dia mengharapkan balasan dari orang lain, ya. Dia mengharapkan pujian karena salatnya Masya Allah. Dia mengharapkan pujian karena bacaan Qur'annya Masya Allah, gitu ya. Maka ini amalan ibadahnya dia arahkan kepada Allah, tapi balasannya dia mengharapkannya dari orang lain. Ini adalah syirkun asghar. Kemudian kategori yang ketiga, dia mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah dan dia tulus, tidak mengharapkan pujian dari orang. Seperti orang yang menyembah berhala dan dia tidak mengharapkan pujian dari siapa-siapa, kecuali dari berhala tersebut. Ya, maka ini syirik akbar. Maka ini adalah syirkun akbar. Dan berapa banyak orang yang beribadah kepada selain Allah tidak diganggu oleh syaitan dalam masalah syirkun asghar. Nggak perlu diganggu karena sudah terjatuh kepada syirkun akbar. Jadi tulus sekali kayaknya. Sangat berdedikasi dan tulus dan khusyuk. Adapun orang yang beribadah kepada Allah diganggu banyak sekali gangguan dan bisikan oleh syaitan. Ya, habis ini kita makan apa? Besok buka bareng sama siapa dan seterusnya. Antum kalau menghabiskan Ramadan dengan yakni sibuk dengan agenda, tanggal segini bukber sama alumni SMP, besoknya lagi bukber sama alumni SMA, besoknya lagi bukber sama geng SMA yang itu misalkan. Kalau bergeng-geng begitu ya. Ramadan dihabiskan dengan itu semua, maka ini tidak sesuai dengan maksud syariat disyariatkannya amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Taib. Kemudian kategori keempat adalah orang yang melakukan suatu amalan, dia arahkan kepada selain Allah. Udah gitu dia mengharapkan pujian dari orang gitu misalkan. Udah nyembah berhala, riak lagi. Betul? Nah, ini tentunya ya lebih-lebih lagi. Syirik akbar dan syirik asghar. Sehingga kesimpulannya adalah seorang muslim wajib untuk mengarahkan amalan ibadah hanya kepada Allah
dan mengharapkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya kepada Allah, menjauh dari kebatilan dan condong kepada kebenaran. Itu makna dari hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hanif maknanya adalah menjauh dari kebatilan dan condong kepada kebenaran. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Maka ini ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat-umat terdahulu, dan termasuk juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan pembahasan di atas, maka yang namanya ikhlas adalah yang terpenuhi dua makna ini, dua aspek ini, yaitu amalan ibadah tersebut diarahkan hanya kepada Allah dan balasannya itu hanya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua aspek tersebut terkumpul, maka ini yang namanya ikhlas. Adapun kalau cuma salah satunya saja, maka tadi kita katakan itu adalah kesyirikan. Antara syirkun akbar atau syirkun asghar. Itu makna dari ikhlas. Adapun di bahasa Indonesia kata ikhlas seolah-olah mengalami yakni penyempitan makna. Seolah-olah ikhlas itu cuma yang bermakna tulus, yaitu tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah, begitu ya. Niat saya ikhlas tanpa pamrih. Tapi syirkun akbar, yakni tabarruk kepada kuburan, ya, berdoa kepada orang soleh, ya. Saya tanpa pamrih di sini, ya, khusyuk sekali, berdedikasi, melakukan wisata religi dalam rangka untuk menyembelih di depan kuburan wali, ini orang soleh ini, begitu ya. Maka saya ikhlas. Ikhlas cuma yang dari sisi mungkin tidak mengharapkan balasan dari orang lain, dari orang-orang misalkan begitu ya, tidak riya, tapi ini sebenarnya tidak ikhlas karena dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kedua dari niat adalah niat yang bermakna sesuatu yang berfungsi untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dan membedakan antara perkara ibadah dan perkara adat. Niat makna kedua adalah sesuatu yang berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya misalkan membedakan antara sholat subuh dengan sholat sunnah qabliyah subuh. Sama-sama 2 rakaat. Dan kalau kita mengambil pendapat bahwa tidak dirutinkan kunut subuh, tidak disyariatkan untuk merutinkan kunut subuh setiap hari, setiap subuh, dan itulah pendapat yang ana lebih cenderung, maka tentunya tidak ada perbedaan sama sekali antara gerakannya sholat sunnah qabliyah subuh dengan sholat subuh, betul? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Kemudian niat itu juga membedakan antara perkara ibadah dengan perkara adat. Contohnya mandi wajib dalam konteks untuk mengangkat hadas akbar setelah junub misalkan, atau setelah wanita suci dari haid atau nifas, dengan mandi yang berfungsi untuk sekedar rutinitas setiap hari untuk membersihkan badan atau mendinginkan badan. Maka ini dibedakan oleh niatnya. Maka makna kedua dari niat ini adalah niat yang banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi dalam pembahasan kitab-kitab fikih ketika para ulama itu membahas niat, maka kebanyakan yang dibahas itu adalah niat makna yang kedua ini. Walaupun tentunya niat makna pertama juga dibahas di kitab-kitab fikih. Tapi yang dominan pembahasannya itu adalah niat yang makna kedua. Itu niat yang berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, dan
berfungsi untuk membedakan antara perkara ibadah dengan perkara adat, perkara kebiasaan. Jadi mandi bisa diniatkan untuk mandi wajib atau bisa diniatkan untuk sekedar rutinitas mandi tiap hari, begitu ya. Maka ini adalah yang membedakannya adalah niatnya. Maka kita lihat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Maka ini sangat mempengaruhi, ya. Seperti misalkan salat. Salat ini diarahkan kepada siapa? Itu niat kita yang berpengaruh, betul? Sujud kita diarahkan kepada Allah atau sujud kita diarahkan kepada berhala? Ketika kita menyembelih, ini menyembelih dalam rangka untuk beribadah kepada Allah seperti ibadah kurban misalkan, atau menyembelih ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada pohon keramat tertentu misalkan. Itu syirkun akbar. Atau menyembelih ini dalam rangka ya nyembelih ayam cuma ya untuk dimakan, ya untuk dijual, ya. Maka ini tentunya amalan yang mubah. Sehingga amalan itu apakah dia menjadi amalan yang sesuai dengan tauhid atau bahkan amalan tersebut menjadi terjerumus ke dalam kesyirikan, merupakan amalan kesyirikan, atau apakah amalan tersebut menjadi amalan yang mubah saja, ini tergantung niat. Inilah keutamaan dari niat. Ini posisi pentingnya niat. Salah niat bisa bermasalah, ya. Kemudian juga kita lihat ketika kita melakukan perkara yang hukum asalnya mubah misalkan, seperti tadi mandi, atau contoh lain ya, misalkan makan, hukum asalnya mubah. Tapi kalau kita makan dengan niat untuk yakni memperkuat badan kita sehingga kita bisa melakukan amalan ibadah kepada Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, maka tentunya ini merupakan amalan yang berpahala insyaallah. Tapi kalau kita makan, kita berniat untuk membatalkan puasa, ketika kita lagi puasa kemudian makan dalam rangka berniat untuk membatalkan puasa, berdosa atau tidak? Berdosa, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Tapi kalau kita berniat ketika puasa, tapi tidak ada niatan untuk membatalkan puasa, orang tersebut makan karena lupa, benar-benar lupa bahwa itu adalah hari Ramadan, bulan Ramadan, siang hari di bulan Ramadan, dia lupa dengan puasanya. Apakah makannya ini berdosa? Tidak. Maka kita lihat di sini, makan hukum asalnya mubah, bisa jadi amalan kebaikan ketika kita niatkan untuk memperkuat badan kita, menjaga keberlangsungan hidup. Ya, ini ketika bukan puasa berarti ya, makan ketika bukan puasa. Itu bisa jadi haram, bahkan dosa besar ketika niatnya adalah untuk membatalkan puasanya. Dan itu walaupun di siang hari bulan Ramadan, bisa jadi tidak haram ketika dia benar-benar lupa, tidak berniat untuk membatalkan puasa, tapi dia makan. Jadi kita lihat ini pentingnya niat itu sangat berpengaruh. Makanya para ulama menjelaskan wajib bagi kita untuk senantiasa menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah. Kita tidur, kita niatkan untuk supaya besok bisa ya bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya bagi laki-laki, atau sebelumnya dalam konteks kita Ramadan ini ya supaya besok kuat untuk bangun sahur ya, tidak terlambat dalam rangka untuk melaksanakan amalan ibadah puasa sebelumnya sahur terlebih dahulu. Maka ini tentunya tidurnya kalau dia niatkan demikian, maka ini insya Allah menjadi tidur yang berpahala. Sehingga orang lain tidur 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam kebanyakan mungkin ya. Anggaplah 6 jam misalkan ya. Tidur 6 jam. Ada 2 orang tidur 6 jam, tapi kalau satu orang itu tidurnya karena sekedar ngantuk saja kemudian tidur, atau karena itu rutinitas dia tidur setiap jam 10 tidur, atau orang yang kedua dia tidur sembari meniatkan dalam rangka supaya besok kuat untuk melaksanakan ibadah, maka ini berbeda antara tidur yang ini dengan tidur yang itu. Dan yang membedakan adalah niatnya. Baik. Kemudian tempatnya niat itu adalah hati.
Tempatnya niat itu adalah hati. Oleh karena itu tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat, melafazkan niat ketika kita hendak melakukan amalan ibadah, misalkan ketika hendak berwudu atau salat atau puasa, tidak disyariatkan untuk mengucapkan lafaz niat tertentu atau untuk mengucapkan lafaz niat apapun, begitu ya. Niat tempatnya adalah di hati. Sehingga tidak perlu sebelum wudu nawaitul wudu, kemudian sebelum salat usolli, kemudian sebelum puasa nawaitu shauma ghadin. Gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala. Ya, taib, itu pelajaran waktu dulu di madrasah. Jadi masih hafal. Jadi tidak perlu diniatkan, dilafazkan, tidak perlu. Sekedar kita mengetahui di hati kita bahwa besok adalah Ramadan misalkan, maka itu sudah cukup sebagai niat. Sekedar kita sadar sebelum ini belum subuh, taib, kita makan sahur, itu sudah berarti kita sudah berniat. Berarti kita sudah berniat. Contoh yang tidak berniat berarti gimana? Contohnya misalkan sekarang kita jam 5:05 kira-kira orang ketiduran sampai jam 5 besok 12 jam ketiduran. Baik, misalkan. Aneh kalau di Indonesia, tapi sangat mungkin terjadi kalau di negeri barat yang malamnya itu cuma sekian jam gitu ya. Ya, itu pernah terjadi. Bukan anak, baik, jadi kawan anak. Ketiduran sebelum maghrib dan bangun setelah subuh. Maghribnya jam 9:30 malam. Ya 9:30 masih seperti ini. Jam 9 itu masih sore seperti ini. Ya, ini jam 9 gitu ya. Karena maghribnya terbenamnya matahari jam 9:30. Kemudian subuhnya jam 3. Jadi jam 9 udah ngantuk ketiduran. Kemudian bangun-bangun jam 4. Wajar kan kalau di jam Indonesia ketiduran capek sekali jam 9, bangun jam 4. Betul tidak? Udah bagus itu bangun jam 4 kalau di Indonesia. Tapi di sana tiduran jam 9, kemudian baru bangun jam 4, berarti nggak buka puasa dan kebablasan, nggak sahur. Ya. Maka selama satu malam tersebut dia tidak terjaga sama sekali, sehingga kita katakan dia tidak memiliki niat untuk puasa besoknya itu. Nah, ini contoh orang yang tidak memiliki niat. Ini tidak terbersih di hatinya sama sekali. Kenapa? Karena semalaman tidur terus. Ya, karena semalaman tidur terus. Maka walaupun tempatnya niat itu ada di hati seseorang, maka Allah mengetahui niat orang tersebut. Ini yang harus kita hati-hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Rasul, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau menampakkannya, maka Allah mengetahuinya. Ya, maka Allah mengetahuinya. Jadi walaupun niat seseorang itu ada di hatinya, maka Allah mengetahuinya. Itu mengapa? Kaidahnya adalah dalam masalah ini, ya, karena kita tidak mengetahui niat seseorang, maka kita menilai seseorang dari zahirnya saja. Di dunia kita menilai seseorang dari zahirnya saja. Adapun di akhirat, maka baru nanti yang dinilai adalah apa yang ada di hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair." Yauma tublas sarair. Ya, sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yakni mengembalikan dari yang mati kemudian jadi hidup lagi. Orang yang sudah mati dikembalikan hidup lagi, yakni dibangkitkan. Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana ditampakkan segala rahasia. Ya. Baik, Syekh Mahdi, jangan rame-rame ya. Mungkin dipisahkan dulu. Duduknya dipisahkan dulu. Syekh Mahdi duduk di depan sini. Coba. Barakallahu fiik. Antum biasanya di depan sini. Tapi jangan lari-lari. Baik, duduk. Baik. Umur berapa antum? 6 tahun.
Taib, kayaknya 5 masih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti di akhirat yauma tubelas sarair, pada hari di mana ditampakkan segala rahasia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui ketika dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan ketika dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Jadi nanti di akhirat apa yang ada di dada seseorang itu akan dikeluarkan. Seseorang menuntut ilmu syar'i, zahirnya adalah dia menuntut ilmu syar'i, tentunya kita hukum asalnya adalah seseorang ketika melakukan amalan soleh, hukum asalnya adalah dia melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu menghafalkan Al-Qur'an, penuntut ilmu menghafalkan hadis, maka kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Masya Allah, ini adalah amalan kebaikan. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai apa yang ada di hatinya. Ternyata di dunia ketika dia menghafalkan Al-Quran untuk mengharapkan pujian dari orang-orang, ketika dia menghafalkan hadis untuk mengharapkan pujian dari orang-orang, dan seterusnya. Termasuk ketika mengajarkan ilmu syar'i, termasuk ketika berdakwah, ini juga. Maka kita hanya bisa menilai zahirnya, ya, tidak boleh kita suudzon. Maka kita menilai sesuai dengan apa yang ada di zahirnya, ya. Bisa jadi bisa jadi niat di dalam hati, bisa jadi tampak di zahir, ya, adanya indikasi-indikasi. Misalkan indikasi kalau itu beneran jelas, ada indikasi tidak ikhlas, bisa kita nasihati, Ya, tapi yang benar-benar mengetahui apa yang ada di hati seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kaidahnya adalah di dunia kita menilai zahirnya saja, di akhirat nanti apa yang ada di hati itu baru dinilai. Makanya terkait dalam masalah ini, ya, ada sebuah hadis yang sangat penting, yang sangat mengajarkan kepada kita dengan jelas, ya, tentang kaidah ini, yaitu hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Hurqah min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk menuju kepada Hurqah dari suku Juhainah, yakni memerintahkan kami untuk menyerang mereka, orang kafir. Fasabbahnal qaum fahazamnahum. Maka kami pagi-pagi, subuh-subuh, ya, biasanya oleh para sahabat ditunggu dulu apakah ada azan subuh dari kaum tersebut. Kalau tidak ada, diserang. Ya tentunya sholat subuh dulu. Terakhir sholat subuh dulu, habis itu menyerang. Fahazamnahum, kami serang mereka. Walahiktu ana warajulun minal ansar rajulan minhum. Maka aku dan satu orang dari kalangan Ansar, sahabat juga berarti, itu yakni berhadapan dengan satu orang dari mereka. Falamma ghashinahu qala, ketika kami sudah berhasil menangkap dia, sudah dihunuskan pedang dan tombak, maka orang tersebut berkata la ilaha illallah. Dia berkata la ilaha illallah ketika sudah mau dibunuh. Fakaffa anil ansari, fakaffa anhul ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltu. Maka orang Ansar tadi kemudian menahan diri, tidak lagi, yakni tidak mau menyerang, tidak mau membunuh orang tersebut, akan tapi kemudian aku tusukkan tombakku kepada dia sampai aku membunuhnya. Itu siapa yang melakukannya? Usamah bin Zaid. Qala falamma qadimna balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai kembali ke Madinah, pulang kembali ke Madinah, maka kabar tersebut telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Usamah, "Ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian aku berkata, kata Usamah, "Ya Rasulullah, inna makana muta'awwidzan." Wahai Rasulullah, dia melakukannya, dia mengucapkannya cuma untuk melindungi dirinya saja supaya tidak dibunuh. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ini diulang-ulang berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka kemudian Usamah bin Zaid berkata, famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengulang perkataan tersebut sampai-sampai aku berharap aku belum masuk Islam sebelum hari itu. yakni masuk Islamnya setelah itu saja, sehingga
itu tidak teranggap sebagai dosa. Karena setelah masuk Islam semua dosa-dosa yang telah lalu terhapuskan. Nah, ini berarti dia melakukan dosa setelah dia masuk Islam. Dia sangat menyesal. Beliau sangat menyesal sekali. Radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwa bahkan seseorang ketika sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, walaupun dalam konteksnya, tampaknya konteksnya, kan Usama bin Zaid melihat konteksnya, betul tidak? Sudah dikejar, ini orang kafir dari tadi kita berperang, kemudian ada satu orang yang sudah tertangkap, sudah mau terbunuh, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Konteksnya sangat mendukung untuk ke sana, betul? Makanya kemudian dilanjutkan oleh Usama bin Zaid. Akan tapi tetap kita harus menilai zahirnya. Apakah kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang tersebut? Karena para ulama menjelaskan, karena bisa jadi orang tersebut sebenarnya sudah cenderung kepada Islam, tapi belum mengucapkan kalimat tauhid sebelumnya. Kemudian diserang oleh para sahabat. Kemudian berperang, tapi lama-lama kemudian akhirnya merasa bahwa al-haq itu semakin besar di hatinya. Intinya yang faktor yang membuat dia mengucapkan kalimat tauhid bisa jadi karena selama ini dia sudah ada kecenderungan kepada Islam. Cuma momennya saja begitu ya. Mungkin bisa jadi dia merasa bahwa Anda sebenarnya sudah yakin, tapi kalau Anda dibunuh sekarang, Anda belum mengucapkan kalimat tauhid, gimana nanti Anda di akhirat? Jadi dia mengucapkan kalimat tauhid itu dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya sendiri di akhirat. Jadi dia merasa, udahlah Anda terbunuh ini. Dan sebelum Anda terbunuh, udahlah Anda selama ini sudah cenderung kepada Islam, khalas, Anda masuk Islam sekarang. Kan bisa jadi begitu konteksnya, betul tidak? Berbeda sekali, betul tidak? Bisa jadi dia mengucapkan kalimat tauhid itu dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya di akhirat. Sehingga masuk Islam dulu minimal, walaupun cuma beberapa detik sebelum terbunuh. Bukan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya di dunia. Yakni mengucapkan kalimat tauhid supaya tidak dibunuh. Kan ada dua kemungkinan ini, betul tidak? Siapa kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang ada di hatinya, apa yang terjadi sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad SAW marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu apa? Kita harus menilai orang dari zahirnya. Hukum asal seorang muslim, dia adalah seorang muslim yang soleh. Dan maksudnya adalah termasuk akidahnya, dia berada di atas akidah yang lurus. Kecuali kalau kemudian ada indikasi atau bahkan jelas dia mengucapkan perkataan yang akidahnya menyimpang, kita nasihati. Ya. Jadi hukum asalnya dia adalah orang yang soleh. Kecuali kalau ada indikasi atau jelas-jelas melakukan perbuatan yang fasik, misalkan kemaksiatan, kita nasihati. Bukan kemudian kita ketemu orang baru, kemudian kita langsung mengambil hukum asalnya, dia bukan manhaj salaf ini. Wah, ini pasti ahlul bid'ah nih. Dari kubu mana tuh, misalnya gitu ya, kubu sebelah atau sebelahnya lagi, gitu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Hukum asalnya adalah kita harus menganggap seorang muslim itu adalah orang yang soleh, termasuk akidahnya, itu akidahnya lurus. Ini hukum asal dalam muamalah sehari-hari. Tapi kalau menuntut ilmu, menjadikan seseorang sebagai guru, maka dibalik hukum asalnya. Hukum asalnya adalah tidak boleh kita berguru kepada seseorang sampai kita mengetahui dengan jelas lurusnya akidah orang tersebut, lurusnya manhaj orang tersebut. Taib. Jadi dalam masalah ini kaidahnya dibalik, pengecualian. Kenapa? Karena dalam rangka untuk kehati-hatian, dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama yang kita pelajari. Taib. Maka di sini kita lihat ini kaidah yang sangat penting, yaitu wajib bagi kita untuk karena tempat niat itu adalah di hati, sehingga kita tidak bisa menilai hati seseorang, sehingga kita tidak bisa menilai niat seseorang karena niat orang tersebut ada di hati. Maka kita melihat zahirnya saja. Kecuali kalau niat tersebut tampak ada indikasinya, atau sehingga dia melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada niatnya tersebut. Kemudian kita lihat di sini ketika seseorang meniatkan akhirat dengan ketika seseorang meniatkan dunia, maka Allah telah menjelaskan perbedaannya sangat besar. Ketika seseorang misalkan meniatkan perkara dunia, contohnya walaupun itu perkara mubah misalkan,
Orang makan dalam rangka untuk kenyang. Orang belajar dalam rangka untuk bisa berprestasi misalkan. Nilainya bagus misalkan. Atau orang bekerja dalam rangka untuk mencari nafkah sehingga mendapatkan harta kekayaan misalkan. Ini hukum asalnya mubah. Bekerja untuk mendapatkan harta. Hukum asalnya mubah. Akan tapi, ya, seseorang yang niatnya untuk mencari dunia seperti ini, yang kita katakan hukum asalnya mubah, maka beda statusnya dengan orang yang dia melakukan sesuatu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang tersebut bekerja misalkan, orang pertama dia niatnya hanya untuk mencari dunia, hukum asalnya mubah. Orang yang kedua, dia bekerja tersebut ya selain untuk mencari nafkah, mendapatkan harta, tapi dia niatkan juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan supaya kalau dia mendapatkan harta, Masya Allah, dia mau sedekah, dia mau naik haji, umroh, dan seterusnya, ya, dia mau bayar zakat, dan seterusnya. Maka ada perbedaan antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Perbedaannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan berikan kepada dia dunia tersebut ma nasya'u, dengan kadar sesuai dengan yang kami kehendaki, liman nurid, kepada orang yang kami kehendaki. Jadi ketika orang menginginkan dunia, maka bisa jadi yang dia dapatkan, yang orang dapatkan tersebut tidak sesuai dengan niatnya, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dia menginginkan harta, misalkan 1 juta, bisa jadi yang Allah izinkan untuk dia dapatkan cuma 500.000. Sudah gitu, tidak semua orang yang meniatkan dunia Allah berikan. Bisa jadi ada orang yang meniatkan dengan niat yang sama, ingin mendapatkan harta 1 juta dengan pekerjaannya tersebut, misalkan ya, ini cuma contoh saja, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di hari tersebut. Maka dalam masalah dunia, Allah berikan itu, yakni tidak memberikan kepada semua orang. Allah hanya berikan kepada orang yang Allah kehendaki dengan kadar sesuai dengan Allah yang kehendaki. Ini kalau masalah dunia. Tapi kalau seseorang itu meniatkan akhirat, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk hal tersebut, dia bekerja keras untuk itu, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Jadi ini syaratnya. Kalau kafir maka tidak mendapatkan. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usaha orang ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikaitkan dengan iradah, tidak dikaitkan dengan kehendak. Jadi orang yang meniatkan akhirat langsung Allah kasih balasannya. Tidak kemudian kalimat ayatnya ini, barang siapa yang meniatkan akhirat maka Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan kadar pahala yang Allah kehendaki, ya tidak full, bisa jadi tidak full gitu maksudnya pahalanya. Tidak demikian. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka amalan orang ini mashkura, diberikan pahalanya oleh Allah, diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan antara derajat niat untuk mendapatkan dunia dengan derajat niat untuk mendapatkan akhirat. Kita katakan niat untuk mendapatkan dunia, kalau itu dalam perkara duniawi, hukum asalnya mubah. Ya, kita bekerja, kita belajar di sekolah, di kampus dalam rangka untuk supaya dapat nilai bagus sehingga nanti dapat pekerjaan bagus. Ini niat yang mubah. Kita bekerja dalam rangka untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang, niat yang mubah. Tapi rugi kalau kita tidak membarengi perbuatan duniawi tadi dengan niat akhirat. Rugi sekali. Berapa banyak yakni waktu yang kita habiskan untuk perkara duniawi, betul tidak? Kalau kita tidak barengi dengan niat akhirat, maka ya sudah, itu tidak berbuah menjadi pahala. Kita mungkin mendapatkan dunia, itu pun sesuai dengan apa yang kadar yang Allah kehendaki untuk kita. Bisa jadi kita ingin tadi, ya, contoh tadi, bisa jadi kita ingin 1 juta, tapi Allah menghendaki kita cuma dapat 500.000. Ya. Jadi perkara dunia saja yang kita dapatkan. Adapun kalau kita meniatkan akhirat, maka betul bisa jadi kita hanya mendapatkan 500.000, tapi kalau kita meniatkan, sembari meniatkan juga dengan niat akhirat, maka 500.000 tadi menjadi 500.000 yang berkah. Selain pahala atas amalan niat yang kita lakukan tersebut.
Maka sekali lagi kita meniatkan dua seperti ini, niat akhirat dan niat dunia. Ini boleh kalau amalan tersebut adalah amalan duniawi. Kalau amalan tersebut adalah amalan ibadah mahdoh, ibadah yang murni ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah, maka harus kita murnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sembari dibarengi dengan niat dunia, seperti misalkan puasa, paling utama adalah kita meniatkan puasa hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa sembari berniat supaya sehat misalkan, manfaat duniawi, betul tidak? Manfaat duniawi. Maka kalau niat supaya sehat ini yang lebih dominan daripada niat untuk meraih pahala dari Allah, niat sekalian diet ini supaya badan kita jadi langsing dan sehat dan seterusnya. Kalau itu niat yang lebih dominan, ini amalannya tidak berpahala. Kalau yang lebih dominan adalah meraih pahala dari Allah, maka ini insya Allah tetap mendapatkan pahala tapi tidak full. Tidak sebesar pahalanya kalau niatnya itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ala kulli hal itu niat, yakni manfaat duniawi tidak perlu diniatkan. Karena insya Allah akan datang sendiri, betul tidak? Walaupun kita tidak niatkan, enggak usah. Khalas, yakni setiap amalan ibadah yang Allah syariatkan pasti ada manfaatnya secara duniawi. Khalas, enggak usah kita mencampuri niat dengan hal-hal tersebut. Insya Allah Allah berikan kepada kita. Itu kalau mengharapkan dunia, seperti mengharapkan sehat dan seterusnya. Tapi kalau mengharapkan pujian manusia, tidak boleh dicampuri sama sekali. Tidak boleh dicampuri sama sekali. Kita puasa dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah dan juga supaya dipuji manusia misalkan. Nggak boleh sama sekali. Tidak boleh. Harus murni mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kaidah yang agung tadi, kaidah yang umum tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan, ini adalah kalimat umum, kaidah yang umum. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh penerapan kaidah umum tadi kepada masalah hijrah. Penerapan kaidah umum barusan kepada suatu masalah, yaitu masalah hijrah. Jadi ini termasuk metode mengajar Nabawi, yaitu pertama kali dijelaskan kaidah umum, baru kemudian dijelaskan contoh penerapannya, contoh masalah yang termasuk dalam kaidah umum tersebut. Ini termasuk metode mengajar Nabawi. Jadi kalau kita menggali ayat dan hadis, kita akan mendapatkan kaidah-kaidah bagaimana mengajar yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, contohnya ini, dan ini telah banyak dipraktekkan oleh para ulama. Ya, menjelaskan kaidah umum baru kemudian contoh penerapannya kepada suatu masalah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Yakni barang siapa yang niat hijrahnya adalah untuk mencari keridhaan Allah dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, diberikan pahala oleh Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia tuju tersebut. Jadi kalau hijrahnya itu adalah untuk perkara dunia, maka dia cuma mendapatkan manfaat duniawi itu saja. Dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Ya, maka ini kita lihat ini adalah contoh penerapan dari kaidah umum tadi. Dan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan contohnya itu adalah masalah hijrah, ini menunjukkan keutamaan dari amalan hijrah. Ya. Dan hijrah itu ada dua jenis minimalnya. Yang pertama adalah hijrah tempat. Yang kedua adalah hijrah amalan. Hijrah tempat, jenis pertama dari hijrah. Hijrah tempat itu maksudnya adalah seseorang berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Contohnya misalkan
dari Makkah ke Madinah, atau hijrah dari tempat yang tidak aman menuju ke tempat yang lebih aman walaupun sama-sama negeri kafir misalkan. Contohnya hijrah dari para sahabat dari Makkah ke Habasyah. Dari negeri kafir ke negeri kafir, satu lagi, tapi Habasyah lebih aman. Ya, ini sebelum hijrah ke Madinah. Atau hijrah dari tempat yang di situ banyak syiar kemaksiatan menuju tempat yang di situ banyak syiar ketakwaan. Maka ini namanya hijrah tempat. Adapun jenis kedua yaitu hijrah amalan. Hijrah amalan yakni ketika seseorang itu berpindah dari amalan yang merupakan kefasikan dan kemaksiatan menuju amalan yang merupakan keimanan dan ketakwaan. Ya, ini yang kita sebut taubat. Ketika orang tersebut taubat, inilah kata hijrah yang banyak disebut oleh orang-orang. Ya, Masya Allah, fulan sudah hijrah. Jadi itu maksudnya adalah meninggalkan amalan-amalan kefasikan yang dia lakukan sebelumnya karena dia bertaubat sehingga dia kemudian melakukan amalan-amalan yang merupakan keimanan dan ketakwaan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara man hallahu anhu. Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Dan muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hakikat dari orang yang hijrah, yakni hijrah amalan, dia meninggalkan apa yang Allah larang. Sebelumnya melakukan amalan kemaksiatan, kefasikan, atau bahkan kekufuran, kesyirikan. Kemudian dia taubat, masuk Islam, atau taubat dan sebelumnya memang sudah Islam tapi fasik, Muslim tapi fasik. Habis itu dia taubat menjadi Muslim yang soleh. Maka ini namanya dia hajara man hallahu anhu. Dia meninggalkan apa yang Allah larang. Ini namanya hijrah amalan. Adapun tadi hijrah tempat, maka itu berarti dia pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Antara pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, atau pindah dari tempat yang kurang aman ke tempat yang lebih aman, atau pindah dari tempat yang di situ banyak syiar kemaksiatan menuju ke tempat yang di situ lebih banyak syiar ketakwaannya. Anda tutup pembahasan kita terhadap hadis nomor 1 ini dengan satu masalah, yaitu bagaimana kalau ada orang dari negeri muslim mau safar ke negeri kafir. Safar ke negeri kafir. Apa hukumnya? Hukumnya boleh jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus memiliki ilmu yang bisa menjaganya dari syubhat. Karena di negeri kafir banyak sekali syubhat. Ya, di negeri kafir banyak sekali syubhat. Kemudian syarat yang kedua, memiliki iman yang bisa menjaganya dari syahwat. Karena di negeri kafir tempatnya syahwat. Dan berapa banyak orang yang kuliah ke luar negeri, di Indonesia berhijab, di luar negeri lepas hijab bahkan murtad. Di Indonesia ketika masih di Indonesia muslim, di kampus misalkan anak musola, rohis istilahnya gitu ya. Ketika keluar negeri kuliah murtad, ajib. Atau minimal jadi liberal, sekuler. Ya. Maka ini apa? Ini karena dia tidak memiliki 2 syarat yang tadi. Dia harus memiliki ilmu yang bisa menjaganya dari syubhat, dan dia harus memiliki iman yang bisa menjaganya dari syahwat. Kemudian syarat yang ketiga, ada kebutuhan dalam safarnya tersebut. Dia safar itu karena butuh. Contohnya misalkan dia mau berobat ke negeri kafir, karena obatnya tidak ada atau kurang bagus di negeri muslim misalkan, sehingga harus ke negeri kafir berobat. Atau dia mau berdagang. Para sahabat dulu banyak berdagang ke negeri Syam. Maka ini termasuk kebutuhan yang boleh berdagang. Atau berdakwah. Dia berdakwah. Ini kebutuhan jelas. Dia berdakwah. Atau yang keempat, kuliah misalkan. Dalam ilmu yang itu tidak ada atau tidak sebagus di negeri kafir. Di negeri muslim itu tidak ada, atau di negeri muslim itu tidak sebagus di negeri kafir. Dan itu ilmu yang mubah, ilmu dunia bahkan, itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Boleh bagi dia untuk kuliah ke negeri kafir tersebut, tapi harus terpenuhi 3 syarat, terutama 2 syarat yang pertama tadi.
Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas hadis nomor 2.